Assalamualaikum sahabat-sahabat hijrah yang mungkin semuanya hari ini sedang berbahagia karena baru saja kita melaksanakan hari raya Idul Adha yang mana sangat dianjurkan di hari raya ini. Memang Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk bersenang-senang, menikmati hidangan dan lain sebagainya. Namun ada yang perlu kita renungkan, ada yang perlu kita pikirkan. Apa sebetulnya esensi dari Idul Adha ini? Apakah hanya sekedar nyate-nyate saja? Apakah hanya sekedar makan-makan saja? Atau melihat hewan yang disembelih saja? Tentu bukan hanya sekedar itu esensi daripada Idul Adha ini. Perlu diketahui bahwa Idul Adha ini disyariatkan melalui kisah yang mengharukan antara Nabi Ibrahim dan putranya Ismail alaihi salam, di mana keduanya waktu itu baru saja bertemu setelah berpisah cukup lama. Mereka berdua terpisah dengan jarak yang sangat jauh selama bertahun-tahun. Nabi Ibrahim pergi ke negara Palestina untuk berdakwah, meninggalkan istrinya Sayyidah Hajar dan putranya Ismail yang waktu itu masih sangat belia, masih sangat kecil, ditinggalkan di satu lembah yang sekarang di situ ada Ka'bah, dalam kondisi waktu itu belum ada tumbuh-tumbuhan. Memang tidak ada tumbuhan-tumbuhan, tidak ada sumber makanan, tidak ada sumber minuman. Tentu logika berpikir bagaimana mereka akan mendapatkan makan, bagaimana mereka akan mendapatkan minum. Itu pula yang terfikirkan oleh Nabi Ibrahim ketika meninggalkan mereka di lembah tersebut. Namun karena keyakinan seorang Nabi Ibrahim yang sangat kuat, yang sangat tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak mengurungkan niat, tidak membuat Nabi Ibrahim kemudian ragu untuk berangkat pada akhirnya. Nabi Ibrahim berangkat menuju Palestina untuk berdakwah, meninggalkan dua sosok yang sangat dicintai, yaitu istrinya dan anaknya Ismail yang masih belia. Dengan tentu saja berat hati, ini sifat manusiawi yang sangat wajar tentunya. Namun kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah lebih besar ternyata dari kecintaannya kepada istri dan anaknya. Sehingga inilah esensi dari ketakwaan, inilah esensi dari pengorbanan. Ketika berlalu waktu bertahun-tahun, Nabi Ibrahim kembali ke tempatnya yang dulu pernah dia tinggalkan, yaitu sekeliling Ka'bah, yang di situ dia tinggalkan istri dan anaknya. Baru satu hari berjumpa dengan anaknya yang sangat dia cintai itu, yang saat ini sudah tumbuh lebih dewasa. Tiba-tiba turun perintah dari Allah melalui mimpinya untuk menyembelih anaknya itu. Tentu saja perintah ini turun untuk menguji bagaimana keimanan dan ketakwaan Nabi Ibrahim. Apakah masih bisa untuk mendahulukan Allah dari yang selainnya? Padahal baru saja bertemu
dari kerinduan yang sangat dalam, yang sudah sangat lama tidak terlampiaskan dengan anaknya, yaitu Ismail. Baru saja bertemu, belum sempat bermain-main, ya. Belum sempat mungkin melampiaskan kerinduan itu dengan berbincang-bincang atau dengan temu kangen seperti itu, ya. Turun perintah untuk menyembelih. Kira-kira bagaimana perasaan Nabi Ibrahim pada saat itu? Namun karena yaitu ternyata ujian tersebut disambut meskipun dengan berat hati tentunya, karena walau bagaimanapun Nabi Ibrahim tetaplah seorang manusia yang memiliki perasaan, ya. Tentu akan sangat berat. Bagaimana mungkin baru saja bertemu dengan anaknya yang sudah lama tidak bertemu, yang sangat dia cintai, sehingga dalam kata-katanya pun ya bunayya, ya. Menggunakan kalimat ya bunayya. Kalimat tersebut digunakan berdasarkan perasaan yang sangat mendalam dalam bahasa Arab. Perasaan rasa sayang yang sangat tulus mendalam dan rasa takut kehilangan. Namun ternyata karena Nabi Ismail pun adalah seorang anak yang soleh, yang kelak memiliki keturunan-keturunan, yang dari situ juga terlahirlah sosok Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Ismail tidak mempertanyakan apakah itu benar atau tidak perintah dari Allah, tapi justru Nabi Ismail mengatakan, qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Nabi Ismail berkata, wahai ayahku, lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Apakah Nabi Ismail kemudian menjawab, mengatakan kepada ayahnya, wahai ayahku, apakah engkau bermimpi? Tidak. Tidak mempertanyakan. Perintah ya perintah. Itulah takwa. Lakukanlah yang Allah perintahkan kepadamu, dan engkau akan dapati aku termasuk hamba-hamba Allah yang akan bersabar. Lantas kemudian ketika akan dilakukannya penyembelihan itu, dengan berat hati, hampir saja Nabi Ibrahim meneteskan air mata yang berusaha dia tahan karena khawatir jika air matanya menetes akan dianggap keberatan dengan perintah Allah. Dan Nabi Ibrahim tidak mau itu terjadi. Namun saat detik-detik menuju eksekusi itu, Allah berkata kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya. Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, engkau sudah membenarkan perintah dariku. Sesungguhnya perintahku itu untuk menguji sejauh mana kecintaanmu terhadapku, keimananmu kepadaku, ketakwaanmu kepadaku. Apakah engkau lebih memilih anak dan istrimu, atau apakah engkau lebih memilih anakmu dibandingkan aku? Ternyata Nabi Ibrahim lolos dari ujian itu. Digantilah sembelihan itu dengan seekor hewan yang besar, ya, yang sehat, yang gemuk, yang kuat, ya. Lalu kemudian menjadi syariat sampai hari ini untuk kita. Maka esensi daripada kurban itu adalah sebetulnya Allah ingin menguji, sanggupkah kita mengorbankan hal-hal yang kita cintai, yang kita sayangi, untuk Allah dan Rasul-Nya, untuk agama ini. Apakah kita sanggup mengorbankan harta kita yang kita cintai, yang sudah kita kumpulkan dengan susah payah? Apakah kita sanggup mengorbankan waktu kita untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya?
memperjuangkan agama ini? Sudahkah kita mengorbankan tenaga kita, korban perasaan kita, bahkan ya, mungkin mengorbankan apapun yang selama ini sangat kita cintai untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah esensi daripada kurban. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sesungguhnya tidak akan sampai daging hewan kurban itu, darah dari hewan kurban itu kepada Allah. Yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita, yang dengan ketakwaan itu kita mau untuk berkorban kepada Allah melalui hewan kurban itu. Demikianlah esensi dari berkurban di hari raya Idul Adha ini. Maka mari kita ambil pelajaran darinya. Semoga kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang mau membuktikan keimanan dan ketakwaan kita itu dengan pengorbanan. Amin ya rabbal alamin.